Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita ada satu buah ponsel entry level dengan spesifikasi yang sangat mumpuni banget. Bahkan buat harganya, dari namanya aja entry level ya, tentu harganya ini sangat-sangat terjangkau. Dan ponselnya adalah Infinix Smart 8 atau Infinix Smart 8. Nah, kenapa kita bilangnya ponsel ini entry level yang sangat garang banget? Seperti yang kita ketahui bahwa ponsel Infinix dengan varian Smart tentu bandrolnya itu ada di kisaran 1 jutaan rupiah doang. Dan bisa kita perhatiin juga dari tampilan boxnya, ini udah kelihatan jelas banget dari spesifikasi unggulan yang bakalan diusung oleh Infinix Smart 8 ini. Misalnya kalau dilihat dari box bagian bawah. Nah, ini ada keterangan memori internal super lega di 128 GB, ada juga RAM 8 GB, 4+4 GB, kemudian punya Magic Ring. Wih, ini mantap banget ya. Sekarang ponsel entry level udah pada punya Magic Ring, kemudian ada 90 Hz punch hole screen with Magic Ring. Dan di bagian sampingnya di sini cuman keterangan Infinix Smart 8, kemudian bagian samping kiri juga sama. Dan di bagian bawahnya di sini cuman keterangan IMEI, kemudian buat varian warna yang akan kita unboxing adalah Timber Black. Dan kalau nggak salah ini warnanya nanti bakalan ada 3, yaitu warna hitam, warna putih, kemudian warna gold. Ini kalau nggak salah sih, nanti kita kasih aja gambarnya. Dan di bagian belakangnya di sini ada point ceiling yang bisa kita bilang tadi udah kita sebutin ya. Tapi gak ada salahnya sih kalau kita liatin lagi. Misalnya kayak gini, ini ada 90 Hz punch hole screen, kemudian 5000 mAh Type C, 13 megapiksel dual kamera, top probability 360 lap quality tested, kemudian punya volume hingga 200% dan punya side fingerprint face unlock. Ini keren banget ya. Langsung aja deh, kita juga udah nggak sabar mau buruan unboxing ponselnya. Oke, kita taruh aja di sini. Dan ini buat isi dalam paket penjualan Infinix Smart 8. Nah, ini bagian depan sama kayak tadi ya, ada point ceiling dan ini sama persis loh, ya kan? Nah, sama persis nih. Cuman dikit aja yang beda. Kita taruh lagi di sini. Selanjutnya kita dapat pembatas, kita pinggirin aja. Nah, kita dapat kartu Smart Friend. Selanjutnya kita dapat ini buku panduan dan juga buku garansi dari Infinix. Ada juga buat hard case, dan ini cukup disayangkan sih, kalau saya pribadi lebih suka soft case karena lebih bersahabat dengan bodi ponsel ya. Kalau hard case biasanya tuh pojok-pojoknya nanti pada mengelupas buat itu warna catnya. Oke lah, nggak masalah, yang penting masih dapat bonusan gitu aja. Kemudian kita dapat juga adapter charger, dan ini tentunya belum fast charge ya, masih 10 watt doang. Kita taruh lagi di sini. Dan selanjutnya tentunya kita mendapatkan ini kabel USB yang udah pakai USB Type C. Ini salah satu mantap banget sih, salah satu fitur mantap ya, bukan fitur tapi kabelnya kan udah pakai Type C. Harga segini udah pakai Type C itu ya tergolong jempol kalau bagi saya. Oke, ini buat ponselnya. Di bagian depan atau di bagian plastiknya ini ada beberapa point ceiling yang udah kita sebutin dari tadi. Kita lepas aja plastiknya dan lanjut buat lihat bodinya. Nah, ini buat ponsel dari Infinix Smart 8. Warna yang kita unboxing atau yang kita pegang ini adalah warna hitam. Tadi udah kita bilang ya, namanya kalau nggak salah Cyber Black ya. Oh, Timber Black warnanya, sorry. Nah, dan ini buat backdoornya tentu masih pakai backdoor berbahan plastik, tapi menurut saya ini cukup solid kok. Ini nggak kerasa kopong banget, masih kerasa solid, apalagi buat ponsel di rentang harga 1 jutaan atau ponsel entry level. Dan buat harganya emang kita belum boleh nyebutin, kita sudah tahu tentunya harganya. Intinya cluenya itu sangat mantap banget dah buat harga dari ponsel Infinix Smart 8 ini. Balik lagi di pembahasan, buat urusan bodi, ponsel ini pakai bodi berbahan plastik atau polikarbonat buat body backdoor ataupun body frame ponsel. Kemudian di bagian belakangnya lagi ini masih menggunakan finishing glossy, bukan glossy doff, tapi ada panduan glossy di bagian ini samping kamera. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada branding Infinix, dan di bagian atasnya di sini terdapat 2 buah kamera, dan di bagian sampingnya lagi di bagian lingkaran itu ya, itu ada 4 lampu LED flash yang disusun kayak ring light kayak gitu. Kemudian di sini ada keterangan AI kamera. Nah, mantep banget sih.
Buat tampilan desain dari Infinix Smart Edge ponsel entry level, tapi desainnya udah kece abis. Kemudian buat bodi bagian samping kanan, ini terdapat satu buah tombol power, dan ini bisa kita pakai sebagai sensor sidik jari sekaligus. Kemudian terdapat dua buah tombol volume, dan di bagian atasnya di sini polos jika ada lubang ataupun apapun. Di bagian sisi kiri di sini terdapat lubang SIM tray, dan tentunya masih bisa menampung dua kartu SIM plus satu slot kartu memori eksternal. Sedangkan bodi di bagian bawah, di sini terdapat lubang jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga satu buah lubang speaker. Dan ponsel ini buat feel genggamnya ini kerasa nyaman sih, ringan, dan juga menurut saya nggak terlalu tebel-tebel banget ya. Wajarnya ponsel dengan kapasitas baterai di 5000 mAh. Nah, ini kita aktifin terlebih dahulu buat ponsel dari Infinix Smart Edge-nya. Sambil nunggu ponselnya hidup, coba deh kita pasangin terlebih dahulu kalau dipakein hardcase kayak gimana skinnya atau tampilannya. Ya, nah tampilannya kayak gini, masih tetap kelihatan mewah dan masih tetap kelihatan kece abis. Dan ini buat hardcase-nya, ini cukup melindungi kamera, tapi entah bisa melindungi bodinya atau enggak, karena yang namanya hard itu kan dia sulit atau keras gitu ya. Nah, biasanya kalau lama-kelamaan dipakein kayak gini, biasanya di bagian pojok-pojok ini warna atau bodinya nanti bakal mengelupas buat paintnya. Bisa dibilang paint loss kayak gitulah kurang lebihnya. Oke, ini buat ponselnya udah hidup dan kita udah nyiapin berbagai aplikasi. Seperti biasa, karena ini kan channel cadangan, jadi ya buat kalian yang udah nonton di channel satunya, nggak ada salahnya deh kalau mampir ke sini lagi. Hitung-hitung support saya biar bisa lebih maju lagi ke depannya, bisa buat balik modal, buat beli ponsel-ponsel yang baru aja launching atau baru aja resmi masuk di pasar Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas lagi di bagian segmen desain ponsel yang kita pegang. Nah, ini buat harga segini atau ponsel entry level dengan tampilan neo display, ini menurut saya sih udah kerasa mewah banget, peningkatannya juga udah tergolong signifikan dari segi desainnya ya. Udah pakai bezel bagian sisi kanan, atas, kiri, dan juga udah pakai tampilan layar new display. Ini udah banyak banget peningkatan dibanding generasi sebelumnya. Cuman buat bodi bagian bawah atau bagian dagunya, ini emang masih kerasa cukup tebel, tapi ya wajar aja karena ponsel ini adalah ponsel entry level. Dan buat layarnya sendiri, ini ponsel memang masih pakai resolusi HD atau HD+, dan kalau kita perhatiin dari samping kayak gini, ini warnanya ya agak menghitam kayak gini ya, ini bukan minus sih, tapi emang layar IPS rata-rata kayak gini, apalagi buat resolusinya kan masih sekedar HD+, belum Full HD. Selain itu, yang saya suka dari layar dari Infinix Smart Edge, ini ponsel dengan harga atau ponsel entry level, ini kan jarang banget sih yang udah punya ini refresh rate tinggi kayak gini. Bahkan saudaranya aja Transsion atau lebih tepatnya ya Itel P60 yang udah kita unboxing kemarin itu belum punya opsi refresh rate tinggi kayak gini. Kalau di harga 1 jutaan atau 1 juta ke bawah yang udah punya refresh rate tinggi hingga 90 Hz dengan spek yang hampir-hampir mirip, itu cuman ada di ponsel ZTE Blade A72. Kemarin kita udah unboxing dan udah nyobain, dan ternyata ponsel itu sangat mantap banget. Nah, buat kalian yang request buat ngekompar ponsel tersebut, sorry aja, karena buat ponselnya kemarin udah kita jual, buat kita ubengin lagi uangnya buat modal beli ponsel lagi biar bisa update terus buat video-video terbaru di channel ini. Nah, balik lagi ya. Nah, selanjutnya gimana buat kualitas gambarnya, baik itu buat pemutaran video ataupun resolusi waktu kita lagi nonton video di YouTube. Nah, mari kita perhatiin sama-sama gimana hasilnya. Ini kalau menurut saya hasilnya sih memang di luar nulur ya, di luar nurul lah ya, kayak gitulah kurang lebihnya. Hasil atau kualitas gambarnya ini mantap banget. Dan kita lihat buat resolusinya tadi kita sih udah lihat, ini mantap ya, bisa memutar konten video YouTube, punya kualitas HDR video. Dan ini beneran baru kali ini sih saya unboxing ponsel dengan harga terjangkau, ponsel entry level support dengan video pemutaran di konten HDR. Meskipun buat resolusinya cuma mentok di resolusi 720 60 HDR. Dan ini jarang banget ya. Bahkan ya saya ulangin lagi, baru kali ini unboxing ponsel harga yang sangat terjangkau bisa muter konten HDR. Dan sekarang ini waktunya kita dengerin buat kualitas audionya.
Oke, jadi buat kualitas audionya, kalau kita mentokin atau lebih tepatnya kita bikin di volume 200% kayak gini ya, ini kualitas audionya sangat-sangat nggak menyenangkan, sangat-sangat nggak nyaman buat didengerin, karena menurut saya malah kerasa cempreng banget kalau kita maksimalin kayak gini. Kemudian sekarang ini kita lihat berapa multitouch yang bisa kita dapetin di layar Infinix Smart Edge ini. Nah, ini ponsel bisa mendapatkan maksimal sentuhan hingga 5 kali sekaligus, sebanyak 5 kali secara bersamaan ya. Dan sekarang ini kita lihat lagi buat bagian sensor boxnya, apakah sensornya masih komplit semua atau ada yang absen di ponsel Infinix Smart Edge. Nah, ini mantap banget karena buat sensornya ini masih ada semua, masih hadir, gak ada yang absen sama sekali. Bahkan buat ponsel-ponsel sekarang ini, lebih tepatnya saudaranya si itel, di harga 1 jutaan itu kebanyakan sensor cahaya pada absen, pada nggak ada buat sensor cahayanya. Begitu juga buat ZTE Blade yang udah kita unboxing kemarin, itu nggak ada sensor ini, nggak ada sensor giroskop, nggak ada sensor magnetik. Sedangkan buat Smart Edge ini, nah ini udah ada ya, ada sensor giroskopnya. Dan kita lihat, nah giroskopnya ini masih pakai virtual, tapi ya nggak apa-apa, meskipun virtual tapi paling nggak masih ada buat sensor giroskopnya. Kemudian ada sensor magnet, jadi buat kita atau buat kalian yang sering pakai map atau lagi kerja ngojol gitu ya, lagi jadi driver, tentu ponsel ini buat mapsnya udah bisa banget buat kita andelin. Dan sekarang ini kita lihat di bagian tentang ponselnya. Nah, di bagian tentang ponsel, ini keterangannya Infinix Smart Edge, kemudian serinya Infinix X6525, Androidnya ini udah pakai Android yang terbaru, tentunya udah pakai Android versi 13. Nah, ya kan, Androidnya versi 13 mantep banget. Dan ini buat update keamanan Androidnya di 5 Agustus, update sistem Google Play di 1 November. Jadi kalau kalian cek di bagian pengaturan, tentu langsung mendapatkan update pembaruan buat patch bulan Oktober November, iya, buat patch bulan Oktober, seperti yang sering kita bahas di video-video sebelumnya. Dan ini buat SoC-nya pakai UniSoC T606, dan kita cek terlebih dahulu buat T606 ini ada di berapa nanometer. Ternyata buat UniSoC T606 ini pakai 12 nanometer, dan buat memori RAM-nya ini 4 GB, kemudian flash-nya udah pakai UFS. Dan tenang aja, ini ponsel buat memori RAM-nya bisa kita tambahin hingga RAM virtualnya itu bisa mentok di 4 GB. Jadi kalian bisa setting mau ditambahin atau enggak ya. Tentunya ini sangat menarik banget, apalagi buat ROM-nya ini sangat lega di 128 GB. Dan dengan memori RAM sebesar 4 GB, ini cuman kita pakai buat buka 1 2 3 4, 5, 6 ya, 6 aplikasi ringan, paling gede palingan ya YouTube tadi. Ini memori RAM-nya kepake di 52% dan sisanya ada di 1 GB lebih 800 MB-an. Kemudian sekarang ini waktunya kita lihat gimana buat performa dari UniSoC T606 pakai CPU throttling terlebih dahulu. Ini bisa kalian perhatiin sama-sama buat performa dari CPU throttlingnya. Ini menurut saya sih mantep banget, karena buat skor maksimal Gibbs-nya ada di 122 ribuan poin dan CPU throttlingnya cuma di 91%. Sekarang ini mari kita liatin buat skor dari Antutu benchmarknya. Bisa mendapatkan skor Antutu yang tergolong mantep banget di 251 ribuan poin. Ini tergolong skor yang cukup tinggi atau tinggi dengan ponsel entry level sekarang ini. Dan kita kan udah bahas buat CPU throttling dan juga Antutu benchmark. Kalau kemarin itu kita semangat banget bahas ponsel dari ZTE Blade A72 karena kabarnya bisa mendapatkan settingan rata kanan dengan UniSoC T606. Ponsel tersebut juga punya UFS ya buat flashnya. Dan sekarang ini mari kita lihat sama-sama buat game Mobile Legends apakah bisa mendapatkan settingan grafis rata kanan juga atau enggak. Mari kita tunggu buat hasilnya. Oke, ini beneran mantap banget ya. Ponsel entry level bisa mendapatkan settingan rata kanan. Ini settingannya sama kayak Helio G99 di ponsel Infinix Note 30 ataupun Tecno Pova
Dan settingan defaultnya ini buat refresh rate-nya di tinggi atau 60 fps, grafisnya juga di tinggi. Tapi tenang aja, kita bisa mengubahnya ini nyampe refresh rate-nya super atau 90 fps dan grafisnya dapat di ultra. Ini gila banget sih. Nanti bakalan kita tes buat performa gamingnya di video selanjutnya. Dan sekarang ini waktunya kita buat liatin gimana buat menu kamera di ponsel Infinix Smart Edge ini. Oke, kita lihat. Dan ini buat tampilan kamera, kita mulai dari bagian paling sisi kiri, sisi yang paling kiri maksudnya. Ini buat perekaman video, maksudnya ini video singkat, ada 2 kali optical zoom. Kemudian buat menu perekaman video cuman mentok di resolusi 1080 30 fps, ada juga 2 kali optical zoom dan ada juga buat flashnya. Di bagian AI cam di sini ada mode HDR. Baik itu buat kamera belakang ataupun kamera depan, dan buat perekaman videonya juga sama. Kamera depan cuman di 1080 30 fps. Mode cantik kamera depan belakang juga sama, mode portrait juga sama. Ini nggak ada buat opsi bukaan kameranya ya atau bukaan lensanya. Kemudian ada juga mode super malam. Jadi di sini nggak ada buat mode pro atau mode manual buat kamera yang dimilikinya. Dan di sini ada juga buat mode ini slow mo, tapi di sini di bagian menu perekaman slow mo nggak ada opsi buat berapa fps yang mau kita pakai. Nah, jadi kayak gitu. Dan buat video dari gaming test atau performa dari ponsel Infinix Smart Edge ataupun buat video reviewnya nanti bakalan kita bahas di video selanjutnya, atau lebih tepatnya waktu kita review ponsel ini setelah beberapa hari kemudian, entah 2 atau 3 hari ke belakang bakalan kita review atau mengulas gimana pengalaman saya bareng ponsel ini. Tapi buat video gaming test tentunya besok langsung kita upload cepatnya dah. Gimana nih menurut kalian? Dan kira-kira berapa harga buat ponsel Infinix Smart Edge ini, berapa nih pantasnya? RAM gede, desain kece, tampilan oke, kamera juga mantep, buat refresh rate tinggi, apalagi buat performa gamingnya mantep banget ya. Tadi udah kebuka semua di rata kanan 90 fps grafis ultra. Nah, jangan lupa tinggalkan jejak ataupun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.